Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa dan para anak bangsa sedunia yang masih mempunyai naluri kemanusiaan yang adil dan beradab. Sejalan dengan perpolitikan luar negeri Indonesia yang bebas aktif dengan berdasarkan konstitusi negara, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea pertama yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Maka kami secara demokrasi mempunyai hak untuk berkomentar tentang polemik perang antara Palestina dan Israel. Saudara pemirsa dan para pemimpin bangsa-bangsa sedunia, secara politis serta kekuatan militer, bahwa Palestina berada dalam genggaman Israel, yang logikanya mengatakan bahwa Palestina tidak bakal merdeka kecuali hadiah dari Israel. Saudara, mari kita tengok sejarah berdirinya negara Israel, agar supaya kita tahu bahwa sejarah berdirinya negara Israel adalah dukungan, bahkan dibentuk bersama negara adidaya, yaitu Amerika dan Inggris. Saudara pemirsa, untuk mengungkap Israel dari sudut pandang sejarah berdirinya negara Israel, harus kita mulai dari negara Inggris. Karena negara Inggris adalah sebuah negara adidaya atau negara besar yang berbentuk kerajaan dan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Dengan lika-liku kehidupan bangsa dan negara Inggris yang besar dan maju itu, pada saatnya muncul kekuatan dari para pedagang Inggris yang urban atau migrasi ke benua Amerika. Para pedagang tersebut ternyata pada sukses dan akhirnya minta dukungan pemerintah Amerika untuk minta dukungan pemerintah Inggris untuk mendirikan negara di benua Amerika, dan menjadilah sebuah negara Amerika Serikat. Pemirsa, negara Amerika Serikat yang baru saja merdeka didukung oleh keuangan yang besar dan para saudagar yang sukses. Maka negara Amerika Serikat menyewa intelektual Yahudi keturunan Israel, dan majulah negara Amerika Serikat. Oleh sebab itu, sampai sekarang Gedung Putih itu didominasi oleh intelektual Amerika Yahudi keturunan Israel yang sudah menjadi warga Amerika Serikat. Dengan jasanya para Yahudi Amerika keturunan Israel, maka Gedung Putih para Yahudi keturunan Israel ingin mempunyai sebuah negara, dan dengan didukung oleh Amerika dan negara Inggris, maka terbentuklah negara Israel. Jadi jelas
Israel adalah anak Amerika Serikat dan Amerika Serikat adalah anaknya Inggris. Jadi Israel itu adalah cucu Inggris, cucu negara Inggris dan kebanggaan orang tuanya Amerika Serikat. Oleh karena itu, melawan Israel sama juga melawan Amerika dan melawan Inggris. Maka dari segi sejarah dan nasab Israel, rasanya Hamas Palestina hanya mimpi untuk menang melawan Israel. Karena kemerdekaan Palestina hanya bisa dicapai dengan mendapatkan hadiah kemerdekaan dari Israel. Pemirsa yang budiman, ikhtiar solusi supaya Palestina bisa merdeka hanya ada dua cara. Yang pertama adalah Palestina bisa merdeka karena melalui diplomasi oleh negara-negara sahabat Israel, Amerika, Inggris, sehingga bisa terwujud kemerdekaan Palestina dengan hadiah dari Israel. Itu kalau para pejuang diplomasi itu bisa merayu dari ketiga negara itu, dari cucunya Amerika, cucunya Inggris yaitu Israel, kemudian bapaknya Israel adalah Inggris. Jadi kalau Amerika, Inggris, dan Israel bisa iba, bisa dirayu oleh para diplomat, bisa memberikan hadiah kemerdekaan Palestina, itu baru bisa merdeka Palestina. Kemudian yang kedua, Palestina bisa merdeka dengan kekuatan militer, dengan bersatunya negara-negara Arab yang mau membela Hamas dan Palestina. Solusi kedua ini mempunyai risiko besar karena harus berhadapan dengan Amerika dan Inggris dan beserta sekutunya. Kalau Palestina tidak didukung oleh negara-negara Arab, dibantu oleh negara komunis, yaitu diantaranya paling tidak Cina dan Rusia dan kawan-kawannya, maka akan kalah dengan Amerika. Maka syarat yang kedua ini akan berdampak pada perang dunia. Jadi hakikatnya secara ikhtiar tidak mungkin hal ini dilakukan. Pemirsa, maka apapun bentuk ikhtiarnya, kami berharap semoga Palestina cepat merdeka. Demikian dari saya, Mahmud Dipawongso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.